ini mengajukan permohonan arbitrase terkait sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kontrak dengan salah satu rekan kami. Apakah saya bisa melakukan pendaftarannya di sini? Selamat pagi Bu Olivia, kami akan memproses pendaftaran permohonan arbitrase Anda. Sebelum itu, kami perlu memeriksa beberapa dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Apakah Anda sudah menyiapkan dokumen-dokumen tersebut? Ya, saya sudah membawa semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya, baik, kami akan memeriksa terlebih dahulu semua dokumen yang Ibu bawa untuk memastikan bahwa semuanya sudah lengkap dan sesuai prosedur. Kami sudah memverifikasi dokumen-dokumen ini dan semuanya lengkap. Kami dapat melanjutkan ke tahap pembayaran biaya pendaftaran arbitrase. Untuk memproses permohonan arbitrase ini, maka ada biaya pendaftaran sebesar 5 juta rupiah. Baik, saya mengerti. Apakah saya dapat melakukan pembayarannya sekarang? Tentu Ibu, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank ke rekening resmi Bani atau secara tunai di sini. Setelah pembayaran diterima, kami akan memberikan tanda terima dan memulai proses selanjutnya. Kami akan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Apakah bisa diberitahukan nomor rekeningnya? Baik, untuk nomor rekeningnya boleh dicatat Ya. 123 Ya. 456 7890 atas nama Bani Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Setelah transfer dilakukan, harap menyerahkan bukti transfer kepada kami untuk diverifikasi ya Ibu. Oke, sebentar. Ya. Terima kasih Ibu telah menerima pembayaran pendaftaran Anda sebesar 5 juta rupiah. Berikut adalah tanda resmi dari kami. Ini ya Bu. Terima kasih. Apa yang boleh saya ketahui mengenai proses arbitrase ini? Kami akan segera menuju ke arbiter tunggal sesuai dengan klausul kontrak perjanjian Anda dengan pihak termohon. Pihak arbiter akan dituju dalam 14 hari kerja, dihitung mulai pendaftaran hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan permohonan arbitrase kepada termohon. Apa saya boleh mengetahui tentang proses penyampaian tersebut? Kami akan menyampaikan satu salinan permohonan arbitrase beserta dokumen-dokumen lampiran kepada termohon. Proses ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Bani dan dalam penyampaian tersebut, kami juga akan meminta termohon untuk memberikan tanggapan tertulisnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya 14 hari sejak dokumen diterima. Apakah kami akan menerima informasi atau salinan tanggapan dari termohon? Tentu Ibu, setelah kami menerima tanggapan dari termohon, salinan tanggapan tersebut akan segera dikirimkan kepada Anda sebagai pemohon. Tanggapan ini juga akan digunakan dalam penyusunan jadwal sidang arbitrase. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama Ibu, apabila ada perkembangan lebih lanjut, kami akan segera menginformasikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di Sekretariat Bani. Sesuai dengan peraturan arbitrase pada lembaga kami, hari ini kami akan menyampaikan secara resmi permohonan arbitrase yang diajukan oleh PT Sentosa Properti Indonesia terhadap PT Surya Konstruksi Mandiri. Selamat pagi, terima kasih atas panggilannya yang dikirimkan beberapa hari lalu melalui surat resmi yang dikirimkan melalui kurir pada alamat perseroan kami. Apa saja hal yang perlu kami ketahui terkait permohonan ini? Baik, izinkan saya menjelaskan. Permohonan arbitrase ini diajukan oleh Ibu Olivia Andriani sebagai Direktur Utama PT Sentosa Properti Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut. Berikut adalah salinan dokumen terkait yang didaftarkan. Dan dokumen pendukung yang meliputi kontrak kerja dan bukti-bukti lain yang disertakan oleh pemohon. Apakah ada tenggat waktu bagi kami untuk memberikan tanggapan? Betul, sesuai dengan prosedur Bani, Anda diminta untuk memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 14 hari kerja sejak dokumen ini diterima. Jika tanggapan tidak kami terima dalam tenggat waktu tersebut, proses arbitrase tetap akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, apakah ada format tertentu untuk tanggapan tertulis ini? Tanggapan tertulis dapat berupa pernyataan penerimaan atau penolakan terhadap isi permohonan. Jika Anda memiliki dokumen tambahan atau bukti pendukung, silakan dilampirkan. Mohon kirimkan dokumen tanggapan ke Sekretariat Bani dalam bentuk hard copy dan Anda dapat mengirimkan langsung kemari atau dengan kurir. Baik, kami akan mempelajari dokumen ini terlebih dahulu dan menyampaikan tanggapan dalam waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Sebagai tambahan seluruh informasi mengenai proses arbitrase termasuk jadwal sidang, hal-hal administrasi atau lainnya akan kami sampaikan kepada kedua belah pihak secara transparan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama.
Selamat siang Ibu Olivia dan Ibu April. Kami dari Sekretariat Bani ingin menyampaikan pemberitahuan resmi terkait pengangkatan arbiter tunggal dalam sengketa antara PT Sentosa Properti Indonesia dan PT Surya Konstruksi Mandiri. Selamat siang, baik, mohon informasinya dilanjutkan. Berdasarkan permohonan arbitrase yang diajukan oleh pemohon yaitu PT Sentosa Properti Indonesia dan tanggapan tertulis yang disampaikan oleh termohon yaitu PT Surya Konstruksi Mandiri, kami mencatat bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal yang sama. Arbiter tersebut adalah Bapak Rafli Adi Pangestu, SHMH, yang telah terdaftar di BANI dan memiliki pengalaman di bidang sengketa konstruksi dan properti. Baik, kami memang telah menyebutkan beliau dengan permohonan kami. Terima kasih atas konfirmasinya. Betul, kami juga mengusulkan nama beliau dengan tanggapan kami. Apakah boleh sebagai arbiter sudah menanyakan kesediaannya? Ya, Bapak Rafli Adi Pangestu telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi arbiter tunggal dalam perkara ini. Kami juga telah memastikan bahwa beliau tidak memiliki konflik kepentingan dengan kedua belah pihak. Kami setuju dengan pengangkatan ini. Kami juga menyetujui pengangkatan beliau sebagai arbiter tunggal. Baik, dengan kesepakatan ini kami akan segera menyampaikan surat resmi penunjukan arbiter kepada beliau. Jadwal sidang akan disusun setelah kami berkoordinasi dengan arbiter. Pemberitahuan jadwal sidang tidak mengharuskan kehadiran langsung dari kedua belah pihak, karena kami akan mengirimkan pemberitahuan jadwal sidang dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan melalui surat elektronik atau pos. Apakah ada pertanyaan terkait hal ini? Oh, jadi kami tidak perlu hadir langsung pada pemberitahuan pertama ya? Benar Ibu Olivia. Pemberitahuan mengenai jadwal sidang pertama akan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui surat elektronik atau pos. Jika ada dokumen tambahan atau persiapan lainnya yang diperlukan, kami akan menginformasikan lebih lanjut melalui saluran yang sama. Terima kasih, itu sangat memudahkan kami. Kami akan menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Sama-sama Ibu April, kami akan memastikan bahwa Anda mendapatkan informasi mengenai jadwal dan persiapan lainnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apakah ada pertanyaan lain terkait proses ini? Tidak ada lagi untuk saat ini. Kami juga tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Olivia dan Ibu April. Kami akan segera mengirimkan pemberitahuan terkait jadwal sidang. Kami menghargai kerjasama Anda dan menginformasikan perkembangan lebih lanjut sesegera mungkin. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi pada para pihak yang telah hadir dalam ruangan ini. Sidang pertama arbitrase nomor A22-1-APT-BANI 2024 pada tanggal 1 April 2024 antara PT Sentosa Properti Indonesia melawan PT Surya Konstruksi Mandiri. Terima kasih telah hadir pada sidang pertama ini yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024. Pada kesempatan ini kita akan memulai dengan pemaparan uraian kasus dan tuntutan yang diajukan oleh pemohon yaitu PT Sentosa Properti Indonesia. Ibu Olivia, silakan memulai dengan penjelasan tentang perkara ini. Selamat pagi Yang Mulia dan kepada pihak termohon. Saya akan memulai dengan memberikan uraian singkat mengenai kasus ini. Kasus ini bermula dari proyek pembangunan perumahan Gria Sentosa Asri yang dimiliki oleh perusahaan kami, PT Sentosa Properti Indonesia. Proyek ini dirancang sebagai kawasan hunian modern dan dengan berbagai fasilitas, dan kami menunjuk PT Surya Konstruksi Mandiri sebagai kontraktor utama pelaksanaannya. Pada tanggal 10 Januari 2022, kami menandatangani surat perjanjian kerja nomor 1/SPK/DSA/2022 dengan PT Surya Konstruksi Mandiri yang memuat durasi penyelesaian proyek selama 24 bulan. Dalam kontrak tersebut, termohon bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan 150 unit rumah beserta infrastruktur pendukung seperti jalan, sistem drainase, dan taman lingkungan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah kami sepakati. Namun sampai dengan bulan ke-16, progres proyek hanya mencapai 40% dari total pekerjaan yang seharusnya mencapai 70%. Berdasarkan jadwal yang ada dalam kontrak, kami telah memberikan teguran tertulis 3 kali, namun progresnya tidak kunjung membaik. Selain keterlambatan, kami juga menemukan bahwa kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak. Sebagai contoh, kami menemukan bahwa beton yang digunakan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan pemasangan sistem listrik yang juga tidak sesuai dengan standar keamanan. Kami menerima laporan dari konsultan pengawas proyek yang menyatakan bahwa manajemen proyek oleh termohon juga lemah dengan kekurangan tenaga kerja dan keterlambatan dalam pengadaan bahan bangunan. Lebih lanjut, kami mencurigai bahwa
dana muka sebesar 10 miliar yang telah kami berikan kepada pihak termohon tidak sepenuhnya digunakan untuk keperluan proyek kami. Berdasarkan audit internal kami menemukan indikasi bahwa sebagian dana tersebut dialihkan untuk proyek lain yang sedang dikelola oleh termohon yang semakin memperburuk keterlambatan pekerjaan. Terima kasih Bu Olivia atas penjelasan uraian kasus ini. Apakah ada tambahan atau dokumen yang perlu Anda sampaikan untuk mendukung penjelasan? Tidak ada yang mulia, semua dokumen terkait sudah kami serahkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase kemarin. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada pihak termohon yaitu Ibu April untuk memberikan tanggapan terhadap uraian yang telah disampaikan oleh pemohon. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam proyek ini, kami merasa bahwa beberapa klaim yang disampaikan oleh pemohon tidak sepenuhnya akurat. Terkait dengan keterlambatan proyek, kami memang menghadapi beberapa tantangan, termasuk perubahan desain yang diajukan oleh pemohon selama pelaksanaan proyek. Kami telah mengajukan permintaan perubahan desain kepada pemohon dan waktu penyelesaian proyek. Namun kami ingin menegaskan bahwa perubahan desain tersebut telah disepakati bersama dan merupakan bagian dari revisi perencanaan awal. Terkait dengan kualitas pekerjaan, kami mengakui ada beberapa masalah, tetapi kami telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Kami juga mengklaim bahwa keterlambatan dalam pengadaan bahan bangunan dan tenaga kerja lebih disebabkan oleh kendala eksternal yang tidak dapat kami kontrol seperti pasokan bahan bangunan yang terlambat dan kondisi pasar tenaga kerja yang terbatas. Mengenai dana muka, kami mengakui bahwa memang benar sebagian dana muka sebesar 10 juta yang telah kami terima digunakan untuk keperluan proyek lain yang sedang kami jalankan. Kami meminta maaf atas tindakan ini dan sebelumnya kami memahami bahwa tindakan tersebut berdampak pada keterlambatan proyek. Namun kami juga ingin mengklarifikasi bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh perubahan desain yang diajukan oleh pemohon selama pelaksanaan proyek yang kami anggap sebagai penyebab utama keterlambatan proyek ini. Yang Mulia, perubahan desain yang disebutkan oleh termohon juga disepakati sebelumnya dan merupakan bagian awal dari revisi perencanaan awal. Dan hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi pihak termohon untuk tidak memenuhi target penyelesaian proyek sesuai jadwal. Kami merasa bahwa alasan keterlambatan yang diajukan oleh termohon tidak relevan dan tidak dapat diterima. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sedikit saya ralat ya, 2 April tadi menyampaikan dana muka sebesar 10 juta, tapi seharusnya yang dimaksud dalam perkara ini sebesar 10 miliar. Nah, terima kasih atas penjelasannya tadi. Sekarang kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan tuntutan yang diajukan oleh pemohon, yaitu Ibu Olivia Riandriani selaku perwakilan dari PT Sentosa Properti Indonesia. Selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saya izin untuk membacakan tuntutannya. Yang pertama, PT Sentosa Properti Indonesia menuntut agar termohon segera melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja nomor 01/SPK/GSA/2022 dengan menyelesaikan pembangunan 150 unit rumah serta infrastruktur pendukung sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak. Kedua, berdasarkan keterlambatan yang telah terjadi, PT Sentosa Properti Indonesia menuntut ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yaitu didenda sebesar 500 juta per bulan keterlambatan dengan keterlambatan yang telah terjadi selama 8 bulan. Maka total denda yang harus dibayarkan oleh termohon adalah sebesar 4 miliar. PT Sentosa Properti Indonesia menuntut agar termohon segera mengembalikan sebagian dana muka yang telah diberikan sebesar 10 miliar yang digunakan untuk kepentingan proyek lain. Kami menganggap bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam kontrak dan oleh karena itu kami berhak menuntut pengembalian dana tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 7 huruf B dalam kontrak kerja nomor 01/SPK/GSA/2022. Tuntutan yang keempat, PT Sentosa Properti Indonesia juga menuntut agar termohon segera memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti penggunaan beton dan dengan kualitas yang lebih rendah dan pemasangan sistem kelistrikan yang tidak memenuhi standar keamanan. Kami menginginkan bahwa seluruh pekerjaan tersebut harus diselesaikan sesuai dengan standar yang telah disepakati. Tuntutan yang kelima, mengingat keterlambatan dan kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak, PT Sentosa Properti Indonesia menuntut agar termohon membayar biaya tambahan yang timbul akibat keterlambatan dan perbaikan kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar pada kontrak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan pada termohon, yaitu Ibu Putri Apriliani, untuk memberikan tanggapan terhadap
tuntutan yang telah diberikan oleh pemohon pada sidang berikutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2024, tepatnya 1 minggu setelah ini. Ya. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menyiapkan jawaban kami terhadap tuntutan yang diajukan oleh pemohon dan akan menyampaikannya pada sidang berikutnya. Baik, untuk itu kami akan lanjutkan sidang ini pada tanggal yang telah ditentukan untuk mendengarkan jawaban dari termohon. Dengan demikian, sidang ini kami tutup sementara. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah hadir untuk menjelaskan dan bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi pada para pihak yang telah hadir dalam ruangan ini. Sidang perdata arbitrase nomor A22-1-arbitrase-BANI-2024 pada tanggal 8 April 2024 antara PT Sentosa Properti Indonesia melawan PT Surya Konstruksi Mandiri. Terima kasih telah hadir pada sidang kedua ini yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2024. Kami akan melanjutkan sidang arbitrase ini ke tahap yang kedua, yaitu mendengarkan jawaban dari termohon terkait tuntutan yang diajukan oleh pemohon pada sidang sebelumnya. Kami telah memberikan waktu yang cukup bagi termohon untuk mempersiapkan jawaban atas tuntutan tersebut. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Aprilia Putri Ibu April selaku perwakilan dari termohon untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan pemohon. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, kami dari pihak termohon akan memberikan jawaban terhadap tuntutan yang diajukan oleh pemohon dalam sidang sebelumnya. Pertama-tama kami ingin mengonfirmasi bahwa kami menerima adanya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Namun kami ingin menegaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yang tidak dapat kami kontrol. Salah satunya adalah perubahan desain yang diajukan oleh pemohon selama proses pembangunan. Sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, setiap perubahan desain yang diajukan oleh pemohon harus kami tindak lanjuti dan kami terapkan dalam pelaksanaan proyek. Namun perubahan desain ini memerlukan waktu tambahan yang tidak dipertimbangkan dalam jadwal yang telah disepakati. Yang Mulia, terkait dengan dana muka yang telah dibayarkan kepada kami sebesar 10 miliar, kami mengakui bahwa sebagian dana tersebut memang digunakan untuk keperluan proyek lain yang sedang kami jalankan. Kami mengerti bahwa tindakan ini telah berdampak pada keterlambatan proyek yang sedang kami kerjakan dengan pemohon dan kami sangat menyesal atas hal tersebut. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian, kami juga ingin mengklarifikasi bahwa keterlambatan proyek yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh penggunaan dana muka untuk proyek lain, tetapi juga akibat perubahan desain yang diajukan oleh pemohon selama pelaksanaan proyek. Kami meyakini bahwa perubahan desain yang cukup signifikan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan, karena kami perlu menyesuaikan pekerjaan yang sudah berjalan dengan perubahan tersebut. Lalu terkait dengan kualitas pekerjaan yang disebutkan dalam tuntutan pemohon, kami ingin mengakui bahwa memang ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kami memahami bahwa hal ini tidak sesuai dengan standar yang telah disepakati dalam kontrak. Namun kami ingin menegaskan bahwa begitu kami menyadari adanya kekurangan tersebut, kami langsung mengambil langkah-langkah perbaikan. Kami berharap bahwa dengan langkah-langkah yang telah kami lakukan, kualitas pekerjaan akan segera mencapai standar dan diharapkan. Dan proyek ini bisa kembali berjalan sesuai dengan jadwal yang disepakati meskipun kami mengakui adanya keterlambatan yang telah terjadi. Lalu kami juga mengakui bahwa meskipun ada upaya untuk memperbaiki kualitas, keterlambatan dalam proyek tetap menjadi masalah. Kami berharap agar pemohon dapat mempertimbangkan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kami akan mencatat dan memeriksa lebih lanjut setiap poin yang telah Anda sampaikan selaku termohon. Untuk itu, kami akan memberikan kesempatan pada sidang berikutnya, yaitu balasan yang diberikan oleh pemohon terhadap jawaban termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang kami tutup untuk hari ini. Terima kasih kepada kedua belah pihak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pihak yang telah hadir dalam ruangan ini, sidang arbitrase nomor
1/Arbitrasi/Bani/2024 antara PT Sentosa Properti Indonesia selaku pemohon melawan PT Surya Konstruksi Mandiri selaku termohon. Pada hari ini tanggal 29 April 2024 memasuki tahap ketiga, yaitu replik atau tanggapan dari pemohon atas jawaban yang telah disampaikan oleh termohon pada sidang sebelumnya. Untuk itu kami persilakan kepada Saudari Olivia sebagai perwakilan dari pihak pemohon untuk menyampaikan repliknya. Terima kasih Yang Mulia, kami menghargai jawaban yang telah diberikan oleh termohon dalam sidang sebelumnya. Namun kami merasa perlu memberikan beberapa tanggapan terkait poin-poin yang telah disampaikan. Pertama, terkait alasan keterlambatan proyek akibat perubahan desain yang kami ajukan. Kami ingin menegaskan bahwa perubahan desain yang dimaksud hanyalah modifikasi minor Yang Mulia, yang seharusnya hal tersebut tidak mempengaruhi waktu pengerjaan secara signifikan. Selain itu, kami telah memberikan waktu yang cukup dan pemberitahuan tertulis sesuai dengan prosedur dalam kontrak untuk setiap perubahan desain. Oleh karena itu, kami menilai bahwa keterlambatan tersebut lebih disebabkan oleh manajemen proyek termohon yang kurang efektif. Kedua, mengenai penggunaan dana muka sebesar 10 miliar yang sebagian digunakan untuk proyek lain. Kami sangat kecewa dengan pengakuan ini karena sesuai kontrak dana muka diberikan secara eksklusif untuk proyek yang sedang kami kerjakan. Penggunaan dana tersebut untuk proyek lain jelas merupakan pelanggaran kontrak dan berdampak serius pada kelancaran proyek kami. Poin yang ketiga terkait kualitas pekerjaan yang telah disebutkan termohon, kami mengapresiasi adanya upaya perbaikan. Namun perlu kami sampaikan bahwa kekurangan kualitas yang terjadi menunjukkan adanya pengawasan yang lemah dari pihak termohon. Kekurangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mencederai kepercayaan kami sebagai mitra kerja Yang Mulia. Yang Mulia, berdasarkan poin-poin tersebut kami menegaskan bahwa keterlambatan dan masalah kualitas dalam proyek ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab termohon. Kami meminta termohon untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya termasuk mempercepat penyelesaian proyek dan memastikan bahwa standar kualitas sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Demikian tanggapan kami. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan oleh pemohon. Dengan ini kami memberikan kesempatan kepada termohon untuk menanggapi replik ini, yaitu tahap jawaban termohon atas replik yang diajukan oleh pemohon atau duplik pada sidang berikutnya yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2024. Untuk itu sidang pada tahap replik ini saya tutup dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya pada tanggal 6 Mei tahun 2024. Untuk itu terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pihak yang telah hadir dalam sidang arbitrase nomor A22/1/Arbitrase Bani/2024 antara PT Sentosa Properti Indonesia selaku pemohon dan PT Surya Konstruksi Mandiri selaku termohon, hari ini pada tanggal 6 Mei 2024 kita memasuki tahap duplik, yaitu tanggapan dari termohon atas replik yang telah disampaikan oleh pemohon pada sidang sebelumnya. Untuk itu kami persilakan Saudari Putri Apriliani selaku perwakilan dari termohon untuk menyampaikan dupliknya. Terima kasih Yang Mulia, kami dari pihak termohon akan menyampaikan tanggapan terhadap replik yang telah disampaikan oleh pemohon. Pertama, mengenai tuduhan bahwa perubahan desain yang diajukan pemohon hanyalah modifikasi minor. Kami ingin menegaskan bahwa perubahan desain yang diajukan mencakup penyesuaian struktur utama bangunan yang membutuhkan perubahan pada konstruksi yang telah berjalan. Hal ini memerlukan waktu tambahan untuk evaluasi teknis dan penerapan di lapangan. Kami telah mencatat seluruh permintaan perubahan dari pemohon dan berusaha mengakomodasi sebaik mungkin, meskipun hal ini berkontribusi pada keterlambatan. Kedua, terkait penggunaan dana muka sebesar 10 miliar, kami mengakui adanya pelanggaran penggunaan dana tersebut. Namun kami ingin menegaskan bahwa dana yang digunakan untuk proyek lain sedang proses untuk dikembalikan ke anggaran proyek pemohon dan kami telah mengambil langkah untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan guna meminimalkan dampaknya. Kami juga telah melakukan penyesuaian manajemen internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ketiga, mengenai kualitas pekerjaan yang disebutkan oleh pemohon. Kemarin kami mengakui adanya kekurangan di beberapa bagian proyek. Namun kekurangan tersebut telah kami identifikasi dan perbaiki. Kami juga telah memastikan bahwa pekerjaan saat ini berjalan sesuai standar yang disepakati dalam kontrak. Kami berharap pemohon dapat melihat upaya nyata yang telah kami lakukan untuk memperbaiki situasi ini.
Demikian tanggapan kami, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih atas duplik yang telah Anda sampaikan. Tahap duplik setelah selesai, sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan tahap pembuktian yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei tahun 2024. Kami berharap para pihak bisa mempersiapkan seluruh dokumen untuk mendukung argumentasi masing-masing. Untuk itu, sidang sementara saya tutup. Dilanjutkan pada tanggal 20 Mei 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada para pihak yang telah hadir dalam sidang arbitrase nomor A22/1/arbitrase-BANI-2024 antara PT Sentosa Properti Indonesia selaku pemohon melawan PT Surya Konstruksi Mandiri selaku termohon. Hari ini pada tanggal 20 Mei 2024 kita memasuki tahap pembuktian. Dalam tahap ini saudara-saudari sekalian diminta untuk menyerahkan dan mengajukan dokumen-dokumen yang mendukung argumentasi Anda semuanya, serta berikan penjelasannya. Karena tidak ada saksi yang dihadirkan, kami akan fokus pada pembuktian melalui dokumen yang Anda berikan. Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu kepada pemohon untuk menyampaikan dokumen-dokumen kepada saya. Silakan. Ya, yang mulia, kami telah menyiapkan bukti-bukti tambahan yang mendukung klaim kami sebelumnya. Yang pertama, dalam dokumen ini kami mengajukan kembali salinan kontrak kerja antara kami dan termohon yang menunjukkan ketentuan terkait jadwal pelaksanaan proyek dan penggunaan dana muka. Yang dokumen yang selanjutnya, kami juga menyertakan laporan audit yang menunjukkan bahwa sebagian dana muka yang seharusnya digunakan untuk proyek ini ternyata dialihkan untuk proyek lain yang sedang dijalankan oleh pihak termohon. Kami juga mengajukan rekapitulasi perubahan desain beserta tanggal pengajuan dan surat persetujuan yang diberikan oleh termohon. Kami menyerahkan foto dokumentasi progres proyek yang menunjukkan kekurangan kualitas pekerjaan di beberapa bagian. Dokumen terakhir yang terdapat dalam ini, kami mengajukan bukti berupa surat pengaduan resmi yang diajukan oleh kami selaku pemohon terkait keterlambatan dan kualitas pekerjaan. Semua bukti tersebut kami jadi satukan dalam ini, yang mulia. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Saudari Alivia. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Putri selaku termohon untuk menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya. Terima kasih yang mulia, kami juga memiliki dokumen yang akan kami serahkan sebagai bukti pembelaan kami. Yang pertama, bukti salinan kontrak kerja sama dengan pemohon, khususnya pasal yang mengatur perubahan desain dan dampaknya terhadap jadwal pelaksanaan proyek. Yang kedua, dokumen perubahan desain yang mencatat revisi struktur utama beserta analisis waktu tambahan yang diperlukan untuk implementasinya. Yang ketiga, dokumen laporan penggunaan dana proyek yang menunjukkan bahwa dana muka yang sempat dialihkan sedang proses untuk dikembalikan dan digunakan kembali untuk proyek pemohon. Kemudian, surat komunikasi resmi antara pemohon dan termohon terkait permintaan perubahan desain dan tindak lanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk itu dokumen-dokumen ini akan saya simpan terlebih dahulu. Akan saya periksa dokumen-dokumen ini secara cermat untuk menilai validitas dan relevansi terhadap perkara ini. Baik, dengan berakhirnya tahap pembuktian, kami akan melanjutkan sidang ke tahap putusan. Dan saya akan mempertimbangkan seluruh bukti yang telah diajukan oleh para pihak dan menyusun putusan yang adil. Maka sidang putusan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni tahun 2024 dan kami berharap pada para pihak agar hadir pada tanggal tersebut untuk mendengarkan putusan arbiter. Terima kasih yang mulia, kami akan hadir pada tanggal yang telah ditentukan. Terima kasih yang mulia, kami juga akan hadir pada sidang putusan. Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai. Terima kasih telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pihak. Terima kasih yang telah hadir. Terima kasih sudah hadir dalam ruangan ini, yaitu perkara arbitrase nomor A22/1/arbitrase-BANI-2024 pada tanggal 3 Juni 2024 antara PT Sentosa Properti
Indonesia melawan PT Konstruksi Mandiri. Terima kasih pada sidang keempat ini yang akan dilaksanakan pada 3 Juni 2024. Maka akan kami buka kembali untuk tahap pembacaan putusan. Setelah memeriksa seluruh bukti-bukti yang para saudari berikan, mendengarkan keterangan dan penjelasan dari kedua belah pihak, serta mempertimbangkan semua fakta yang ada, saya, arbiter dalam kasus ini telah mencapai keputusan mengenai sengketa ini. Sebelum kami membacakan putusan, kami ingin mengingatkan kembali bahwa kasus ini melibatkan proyek pembangunan perumahan Gria Sentosa Asri yang melibatkan pemohon yaitu PT Sentosa Properti Indonesia dan termohon PT Surya Konstruksi Mandiri. Langsung saja saya akan membacakan putusannya. Putusan dalam perkara nomor 2212-2 Bani 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, arbiter tunggal Badan Arbitrase Nasional yang ditunjuk dengan surat keputusan nomor 22012-4-SK Bani AWR tanggal 19 Maret 2024 yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara antara PT Sentosa Properti Indonesia, suatu perseroan terbatas di bidang pengembang properti yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 88 Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Aliviaria Handriani selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perseroan pengembang properti PT Sentosa Properti Indonesia. Selanjutnya akan disebut sebagai pemohon melawan PT Surya Konstruksi Mandiri, yaitu suatu perseroan terbatas di bidang konstruksi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Semolowaru nomor 77 Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Putri Apriliani selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan konstruksi PT Surya Konstruksi Mandiri. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Arbiter tunggal pada Bani tersebut telah membaca dan mempertimbangkan 1. Surat pemohon dari PT Sentosa Properti Indonesia tertanggal 19 Februari 2024 perihal penunjukan Rafli Bangestu SHMH sebagai arbiter. 2. Surat tanggapan tertulis dari PT Surya Konstruksi Mandiri tanggal 29 Februari 2024 perihal penunjukan Rafli Bangestu SHMH sebagai arbiter. 3. Surat keputusan Dewan Pengurus Bani nomor 22-012-4-SK Bani AWR tertanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan arbiter tunggal yaitu Rafli Bangestu SHMH, arbiter yang beralamat di Jalan Ketintang Baru nomor 8 Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara nomor 2212-2-Arbitrase Bani 2024. 4. Pemohon arbitrase tertanggal 19 Februari 2024. 5. Jawaban tertulis dari termohon atas permohonan arbitrase tanggal 29 Februari 2024. 6. Pemaparan kasus dan pembacaan tuntutan tertanggal 1 April 2024. 7. Jawaban termohon tertanggal 8 April 2024. 8. Replik tertanggal 29 April 2024. 9. Duplik tertanggal 6 Mei 2024. Dan yang terakhir, pembuktian dengan alat bukti pemohon yaitu bukti P1 sampai dengan B5 dan alat bukti termohon T1 sampai dengan T4 tertanggal 20 Mei 2024. Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat bunyi putusan ini, maka permohonan arbitrase pemohon, jawaban termohon, replik, duplik, alat bukti dari pemohon dan termohon, dokumen tambahan lainnya yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon, serta berita acara persidangan dianggap sebagai sudah termasuk dalam putusan arbitrase ini dan dianggap telah mempertimbangkan secukupnya, di mana akhirnya dimohonkan putusan. Baik, untuk itu arbiter memutuskan 1.
dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa termohon telah melanggar kontrak kerja, khususnya terkait penguasaan dana muka dan melaksanakan proyek sesuai jadwal yang disepakati. 3. Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar 5 miliar rupiah yang mencakup kompensasi atas kerugian material akibat keterlambatan proyek. 4. Memerintahkan termohon untuk mengembalikan dana muka sebesar 10 miliar kepada pemohon dalam jangka waktu 3 bulan setelah putusan ini dibacakan, dengan pengembalian dilakukan secara bertahap. 5. Menginstruksikan termohon untuk menyelesaikan proyek permohonan dalam waktu 80 hari kalender sejak tanggal putusan ini, dengan tetap mempertahankan kualitas pekerjaan sesuai standar kontrak. 6. Menegaskan bahwa biaya arbitrase menjadi tanggung jawab termohon mengingat pelanggaran kontrak yang terbukti dalam perkara ini. 7. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. Dan terakhir, memerintahkan kepada Panitera sidang Bani untuk mendaftarkan tuntutan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Provinsi Jawa Timur atas biaya pemohon dan termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dan putusan arbitrase ini diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh arbiter tunggal Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yaitu Raffi Pangestu SHM. Demikianlah putusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Kami berharap keputusan ini dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh pemohon atau termohon sebelum sidang ditutup? Terima kasih Yang Mulia, kami menerima putusan ini dan berharap termohon dapat segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan. Terima kasih Yang Mulia, kami sebagai pihak termohon juga ingin menyatakan bahwa kami menerima keputusan yang telah diambil oleh arbiter. Kami mengakui bahwa ada beberapa kekeliruan dalam pelaksanaan kontrak yang telah terjadi dan kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki segala kekurangan tersebut. Terima kasih pemohon dan termohon atas tanggapan Anda. Saya berharap kedua pihak dapat melaksanakan putusan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sidang ini dinyatakan selesai. Semoga segala persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selamat pagi. Selamat siang Ibu April, apa yang bisa kami bantu hari ini? Selamat siang, saya Putri Apriliani mewakili dari PT Surya Konstruksi Mandiri selaku termohon dalam putusan perkara arbitrase ini. Setelah mempelajari salinan resmi putusan yang telah dibacakan 9 hari yang lalu, kami menemukan adanya kekeliruan administratif dalam dokumen putusan tersebut. Kekeliruan seperti apa yang Anda maksud Ibu April? Dalam salinan putusan terdapat kesalahan pengetikan pada alamat perseroan kami. Alamat yang benar adalah Jalan Dharma Husada nomor 45 Surabaya, tetapi tertulis Jalan Semonowaru nomor 77 Surabaya. Kesalahan ini dapat menyebabkan kebingungan di masa mendatang. Oleh karena itu, kami ingin mengajukan permohonan koreksi administratif atas kekeliruan tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permohonan koreksi administratif memang dapat diajukan sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mengatur bahwa pihak-pihak dalam arbitrase dapat mengajukan permintaan koreksi atas kekeliruan administrasi dalam putusan dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Betul, dan kami memastikan bahwa permohonan ini masih dalam batas waktu tersebut. Kami sudah menyiapkan surat-surat permohonan resmi untuk koreksi administrasi ini beserta salinan dokumen pendukung. Baik, kami akan mencatat permohonan Ibu dan menyampaikan hal ini kepada arbiter. Proses koreksi administratif biasanya memakan waktu maksimal 7 hari kerja. Kami akan menginformasikan hasil koreksi tersebut setelah selesai dilakukan. Terima kasih atas bantuannya. Kami berharap kekeliruan ini dapat segera diperbaiki agar dokumen resmi putusan benar-benar akurat. Baik, terima kasih atas perhatian Ibu dan mohon maaf terhadap hal ini. Kami akan segera memproses permohonan koreksi ini. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Untuk saat ini itu saja. Terima kasih. Baik, sama-sama.
Selamat siang Ibu Putri Apriliani, perwakilan dari PT Surya Konstruksi Mandiri. Terima kasih telah hadir di sekretariat kami hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa permohonan koreksi administratif yang diajukan oleh pihak termohon terkait kesalahan pengetikan alamat dalam putusan arbitrase telah kami proses. Terima kasih atas panggilannya. Bagaimana hasil koreksinya? Apakah sudah disesuaikan? Benar, telah melakukan peninjauan kembali, ini mohon dikoreksi Ibu. Kami mengonfirmasi bahwa memang terdapat kekeliruan administratif dalam dokumen putusan, khususnya pada bagian yang menyantumkan alamat pihak termohon. Kami telah melakukan revisi untuk memastikan alamat tersebut sesuai, yaitu Jalan Dharma Husada nomor 45 Surabaya, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen asli kontrak. Apakah koreksi tersebut mempengaruhi substansi putusan? Tidak, koreksi ini hanya bersifat administratif dan tidak mengubah substansi atau isi putusan arbitrase yang telah dibacakan. Revisi ini hanya memastikan bahwa seluruh informasi administratif dalam dokumen putusan benar dan akurat. Baik, apakah kami dapat menerima salinan resmi dari dokumen putusan yang telah direvisi? Tentu, berikut salinan resmi dokumen putusan yang telah diperbaiki. Silakan diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kekeliruan lainnya. Baik, terima kasih. Putusan ini sudah sesuai. Sama-sama Ibu. Jika tidak ada hal lain, kami anggap koreksi administratif ini sudah selesai ditangani. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Saya arbiter tunggal dalam perkara arbitrase antara PT Sentosa Properti Indonesia sebagai pemohon dan PT Surya Konstruksi Mandiri sebagai termohon. Nah, saya datang untuk mendaftarkan putusan arbitrase yang telah kami keluarkan pada tanggal 24 Juni 2024. Baik Bapak, mohon disampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran putusan arbitrase. Di situ ada surat permohonan, salinan putusan, surat pengantar, serta lembar pengangkatan arbiter tunggal. Baik, kami akan memeriksa dokumen-dokumen ini terlebih dahulu. Apakah Bapak membawa dokumen tambahan yang mungkin relevan seperti bukti bahwa para pihak telah menerima salinan putusan? Tentu, kami juga menyertakan bukti tanda tangan telah terima bahwa salinan putusan arbitrase telah disampaikan kepada pemohon dan termohon pada 3 Juni 2024. Ini ya untuk Baik. buktinya. Baik, kami akan mencatat putusan ini dalam daftar putusan arbitrase yang terdaftar di pengadilan negeri. Apakah ada hal lain yang perlu kami ketahui terkait perkara ini? Tidak ada. Cukup. Baik, pendaftaran putusan ini dilakukan dengan cara pencatatan dan pendatanganan pada bagian akhir putusan atau di pinggir putusan oleh saya sebagai panitia pengadilan negeri Surabaya dan Bapak sebagai arbiter yang menyerahkan. Pencatatan ini nantinya akan menjadi akta pendaftaran. Baik, terima kasih atas bantuannya. Saya berharap proses ini membantu memastikan bahwa putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan baik. Sama-sama Bapak atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Iya, jadi jalan Pak. Behind the scene. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mesti kau. Ini berbeda sedih.